Sosok Ibda Rudi Soik, anggota Polda Nusa Tenggara Timur, NTT, blak-blakan soal pemecatan dirinya dari anggota Polri setelah mengungkap kasus bahan bakar minyak, BBM, ilegal. Informasi itu dibenarkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT Komisaris Besar Polisi Arya Sandi saat dikonfirmasi Kompas.com pada Jumat, 11 Oktober 2024, malam. Alasan Rudi dipecat, kata Arya Sandi, karena melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak dengan cara memasang garis polisi di lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar di Kelurahan Alak dan Kelurahan Fatukoa. Sebelumnya, Ibda Rudi dituduh selingkuh saat menyelidiki lokasi penimbunan bahan bakar minyak, BBM, ilegal milik Ahmad. Warga Kecamatan Alak, Kota Kupang. Saat itu, Ibda Rudi menjabat sebagai KBO Reskrim Polresta Kupang. Tuduhan itu tidak berdasar. Saat itu, setelah Ibda Rudi dan anggotanya menyelidiki lokasi penimbunan BBM ilegal milik Ahmad, mereka kembali ke restoran Master PC, Kota Kupang, untuk makan siang. Di tempat itu pula mereka melaksanakan analisis dan evaluasi, ANEF. Jarak Master PC dengan markas Polda NTT hanya sekitar 100 meter, dan tempat itu kerap digunakan oleh ibu-ibu Bhayangkari untuk acara makan, ungkap Rudi sambil memperlihatkan rekaman CCTV dan izin restoran. Rudi merasa Arya Sandi membangun narasi seolah-olah ada perselingkuhan antara para anggota tim reserse dan kriminal Polresta Kupang. Padahal kegiatan makan siang di Master PC itu diketahui oleh Kapolresta Kupang Kombes Pol Aldian Manurung, kata Rudi. Aldian Manurung juga membantah tuduhan perselingkuhan dalam jumpa pers yang digelarnya bersama sejumlah wartawan pada Kamis, 4 Juli 2024, lalu. Isu yang menyebutkan bahwa ada perselingkuhan itu adalah tidak benar. Saat itu anggota saya, berdasarkan surat perintah, tengah melakukan operasi dugaan mafia BBM ilegal di wilayah Kota Kupang, kata Aldian. Ibda Rudi Soik di satu kesempatan menegaskan tidak ada yang salah dengan tindakannya menyegel tempat penampungan BBM ilegal di rumah Ahmad Munandar dan Al-Ghazali. Menurutnya, itu bagian dari penyelidikan kasus BBM ilegal yang sedang ditangani pihaknya. Dalam kasus BBM ilegal tersebut, kata Ibda Rudi, terdapat fakta keterlibatan anggota yang menerima suap dari A. Bahkan fakta lain, A membeli minyak subsidi jenis solar menggunakan barcode seorang pengusaha. Dari hasil penyelidikan Ibda Rudi Soik bersama tim, ternyata Ahmad punya kedekatan dengan anggota Paminal Propam Polda NTT yang pernah menggelar operasi tangkap tangan oknum Syabara Polda NTT. Disebutnya, ada anggota menerima sejumlah uang dari A. Saat itu A membeli minyak ilegal di sebuah SPBU di Kota Kupang. Namun anehnya, oknum anggota Syabara Polda NTT itu diproses disiplin, sedangkan A tidak diproses pidana selaku pelaku kasus BBM ilegal. Bahkan Ibda Rudi Soik menceritakan, A juga mengakui bahwa pembelian minyak pada bulan Juni 2024 itu diberikan kepada Al selaku penimbun. Dalam pemeriksaan lapangan, Al mengaku sebelum Ibda Rudi Soik memimpin operasi penertiban BBM ilegal pada 25 Juni 2024 dirinya ditelepon oleh oknum anggota Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT untuk "tiarap sebentar". Atas dasar itulah, maka saya bersama tim mengambil tindakan pemasangan pelis lain, garis polisi. Karena kelangkaan BBM dirasakan oleh semua kalangan masyarakat dari daerah perbatasan hingga Kota Kupang. Cerita Ibda Rudi Soik. Dalam pelaksanaan tugas, ini bukan maunya saya tetapi atas perintah atasan. Tapi kok kenapa saya yang disalahkan? Dan dijadikan alasan pemberatan untuk saya dimutasi ke Polda Papua? Harusnya melihat fakta-fakta ini sebagai upaya untuk menyelamatkan NTT dari mafioso BBM dan perdagangan orang? Kenapa ini dijadikan alasan, tambahnya? Ibda Rudi Soik menilai ini sebagai kriminalisasi terhadap dia dan tim. Karena setelah itu anggota Reskrim Polresta Kupang yang ikut dalam operasi penertiban hari itu dimutasi ke wilayah-wilayah terpencil NTT. Saya dan Kasat Serse Polresta Kupang Kota dimutasi nonjok, diperintah masuk sel. Bahkan saya juga dituduh otak di balik gagalnya anak Kapolda NTT masuk Akpol, sebutnya.